Oke, sudah bisa dilihat ya share screen saya. Oke, sudah bisa dilihat ya share screen saya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Kita mulai ya membahas tentang pembibitan. Nanti kalau ada yang ditanyakan di tengah jalan saya menjelaskan, silahkan ya. Oke, rekan-rekan semuanya tentu saja sudah tahu ya bahwa kelapa sawit ini tanaman yang membutuhkan pembibitan ya sebelum ditanam di lapangan. Artinya kelapa sawit ini tidak bisa ya ditanam langsung di lapangan, dia harus melalui proses pembibitan. Dan proses pembibitannya tidak singkat, tapi setidaknya ya itu adalah 1 tahun. Artinya ketika kita merencanakan satu lokasi akan kita tanami kelapa sawit dan bibit yang akan kita gunakan itu kita produksi sendiri, maka kita harus menyiapkan rencana pembibitan itu 1 tahun sebelum penanaman. Misalkan ya rekan-rekan semuanya besok jadi asisten, kemudian di tahun 2023 begitu akan ada penanaman ya new planting atau replanting untuk 1000 hektar misalkan, maka harus direncanakan sejak sekarang agar ketika masuk tahun 2023 kita sudah bisa memperoleh sejumlah bibit yang dibutuhkan untuk menanam pada luasan 1000 hektar. Berapa luas bibitan yang kita butuhkan, berapa harus kita pesan ke cambah, ya. Bagaimana kita mengelola pembibitan tersebut ya, infrastrukturnya apa saja, jumlahnya berapa, kapan harus tersedia, itu harus sangat detail. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa pembibitan ini memerlukan perencanaan yang sangat-sangat mendetail agar berhasil ya. Satu saja kesalahan maka semua proses berikutnya itu akan terganggu gitu ya. Dari sisi definisi, pembibitan itu adalah kegiatan untuk menyediakan bibit kelapa sawit yang siap tanam. Siap tanam itu harus sesuai dengan rencana penanaman. Jadi tidak boleh ada cerita butuh untuk 100 hektar yang tersedia cuma untuk 90 hektar. Sehingga yang 10 hektar gagal kita tanam karena nggak ada bibit. Itu nggak ada alasan seperti itu ya. Atau sebaliknya, kita cuman mau menanam untuk 100 hektar tapi bibit kita sisa. Harusnya cukup untuk 110 hektar. Jadi sisa untuk 10 hektar. Itu juga nggak boleh ya. Karena pasti akan pemborosan dan bibit ini makhluk hidup. Makhluk hidup itu terus bertumbuh. Jadi nggak bisa kita menahan dia untuk tumbuh ya. Menahan dia untuk tetap kecil di bibitan itu nggak bisa. Belum kalau kita bicara cost atau biaya ya. Setiap kita menahan bibit yang siap tanam itu di lokasi pembibitan, maka kita harus mengeluarkan kos perawatan. Kita harus nyiram, kita harus mupuk, kita harus mengendalikan gulma. Kalau ada serangan hama penyakit kita harus kendalikan ya. Jadi banyak pengeluaran. Sementara harusnya dia tuh nggak di situ lagi gitu. Harusnya si bibit itu sudah di lapangan. Kalau di lapangan kan nggak ada penyiraman, nggak ada pemupukan di polybag ya, semuanya ya sudah sudah ganti tangan ya, bukan lagi tanggung jawab asisten bibitan. Tapi sementara si kelapa sawit itu masih ada di pembibitan, ya itu masih jadi tanggung jawab kita, gitu ya. Jadi jangan sampai ada kesalahan perhitungan, tidak sesuai dengan rencana penanaman ya. Itu pertama yang harus dipahami. Kemudian siap tanam. Siap tanam ini nanti ada kriterianya ya. Bibit itu siap tanam itu harus punya karakteristik pertumbuhan seperti apa. Itu ada standarnya. Nggak semua bibit yang umur 1 tahun itu layak ditanam. Ya. Bisa jadi dari sisi umur dia sudah 12 bulan ya. 12 bulan atau 1 tahun di bibitan.
dia belum tentu layak. Misalkan karena satu hal dia diserang hama ketika umur 6 bulan sehingga pertumbuhannya terganggu. Nah, itu saat umur 1 tahun belum layak. Bisa jadi dia harus menunggu 13 bulan atau 14 bulan baru bisa ditanam di lapangan ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah bibit yang siap tanam dengan segala kriteria yang ditentukan serta sesuai dengan rencana penanaman. Itu definisi dari pembibitan. Nah, latar belakangnya apa? Kenapa pembibitan ini penting ya? Karena kualitas bibit baik itu jenisnya maupun pertumbuhannya ya. Kalau kita lihat dari sisi jenis artinya dari sisi genetik ya, sumber bibitnya harus jelas. Harus legitimate. Legitimate itu tahu bapaknya, tahu ibunya. Jadi benih sawit itu harus tercatat. Ini bapaknya siapa, ibunya siapa. Itu harus diketahui. Itu disebut sebagai benih legitimate. Tapi kalau salah satunya nggak diketahui, misalkan bapaknya nggak diketahui ya, jantannya ini nggak diketahui, yang diketahui cuma betinanya, itu sudah illegitimate, ya, illegitimate. Jadi tidak diketahui salah satu tetuanya. Apalagi kalau nggak diketahui dua-duanya, ibunya nggak jelas, ayahnya nggak jelas, nah itu sudah tentu saja sangat tidak layak dipakai untuk bahan tanam ya atau bibit. Kemudian kualitas bibit ini juga terkait dengan pertumbuhannya, ya, jumlah daunnya, lingkar batangnya, tinggi tanamannya, ya. Kemudian ada tidaknya catatan genetis, ya, itu juga merupakan faktor penting dalam rangka mendapatkan produktivitas TBS dan rendemen minyak yang tinggi. Jadi selain dari perawatan ya nantinya di lahan, yang menentukan produktivitas TBS serta minyak ya itu adalah kualitas bibit. Itu pentingnya ya. Percuma kita nanam kelapa sawit tapi TBS-nya rendah, rendemennya rendah. Nah, itu sangat merugikan ya. Apalagi ya teman-teman ini kan kelas beasiswa ya, bakal bekerja di perusahaan. Dua-duanya harus kita dapat. Produktivitasnya dapat, rendemennya dapat. Kalau dari sisi kacamata petani, itu mungkin salah satu, yaitu produktivitas TBS saja. Dia tidak terlalu mempertimbangkan rendemennya. Itu kan urusan pembeli TBS-nya atau urusan perusahaan kan. Dia yang penting produktivitas TBS yang tinggi. Maka di petani itu sering kita jumpai dia menanam sawit dura, ya, sawit batu kalau istilah di masyarakat disebut sawit batu karena cangkangnya tebal sekali. Itu bobotnya luar biasa ya. Jadi ukurannya mungkin agak relatif kecil tapi bobotnya luar biasa karena didominasi oleh cangkang ya. Itu benar produktivitasnya TBS bisa tinggi, tapi rendemennya tentu saja rendah ya. Nah, kalau teman-teman di perusahaan, dua-duanya harus dapat, TBS-nya harus tinggi, rendemennya harus tinggi. Ya, dua-duanya penting, karena yang punya nilai ekonomi itu pada akhirnya adalah rendemen, ya. CPO-nya yang punya nilai ekonomi. Ya. Sementara TBS ini kan sebenarnya antara saja, ya, pertengahan saja. Ya. Dia punya nilai ekonomi bagi petani. Kalau bagi perusahaan, TBS itu belum punya nilai ekonomi. Minyaknya itulah yang memiliki nilai ekonomi. Nah, gitu ya. Jadi dua-duanya harus diperoleh. Tujuannya dari pembibitan ini adalah menghasilkan bibit berkualitas tinggi yang harus tersedia sesuai dengan rencana penanaman. Tadi ya sudah saya jelaskan di depan. Nah, ruang lingkup yang harus kita pelajari dalam pembibitan ini mulai dari pemesanan kecambah sampai bibit siap ditanam di lapangan. Ya, jadi dari pesen, kecambah, seleksi kecambah, nanam, merawat sampai kelapa sawit itu siap ditanam di lapangan. Itu adalah tanggung jawab dari seorang
asisten atau manajer pembibitan. Ini saya contohkan kecambah dari Gamimas ya, produknya Sinarmas ya. Seperti itu contohnya bahan tanam yang berkualitas. Diketahui induknya. Jadi kalau barcode itu kalian scan ya, itu nanti akan ketahuan 200 kecambah ini bapaknya siapa, ibunya siapa, pejantannya siapa, betinanya siapa, lokasinya di mana, di kebun Riau kah atau di kebun di Sumatera Utara kah, itu ketahuan. Bisa ditelusuri sampai ke siapa yang mengawinkannya, gitu ya. Jadi seorang breeder kelapa sawit itu bertanggung jawab memastikan bahwa tetuanya baik jantan betinanya itu ketahuan ya. Kemudian ini yang sebelah kanan ini bibit yang sudah ditanam di lapangan ya. Baik, ini perencanaan bibitan ya, rekan-rekan semuanya. Ini saya contohkan detail pekerjaan di pembibitan, mulai dari pemesanan kecambah tadi ya, sampai yang poin paling bawah sendiri, pengiriman bibit ke lapangan. Nah, ini baru selesai pekerjaan seorang asisten bibitan. Ada berapa tahap yang harus dilalui oleh bibit? Setidaknya ada 3. Ya, pemesanan kecambah tadi sudah. Kemudian areal dipersiapkan, areal bibitan. Tentu saja areal ini harus sudah siap sebelum kecambah datang ya. Jangan sampai kecambah datang, lokasi bibitan belum siap. Nah, jadi tidak mungkin kita bisa melakukan penanaman ya. Dan bibit ini tidak bisa nunggu. Datang hari Selasa sekarang, hari Selasa itu juga harus sudah tertanam. Kalaupun sesuatu hal terjadi tidak bisa diselesaikan hari ini, toleransinya itu kurang dari 3 hari. Jadi Selasa, misalkan ada hujan lebat atau ada sesuatu yang tidak memungkinkan itu bisa diselesaikan hari ini, maka penanaman kecambah yang datang pada hari Selasa ini harus ya paling lambat selesai hari Rabu atau Kamis. Kalau lewat dari itu, potensi kerusakan dan kematian kecambah itu sangat tinggi. Ketika kecambah itu rusak atau mati, tentu saja merugikan dari sisi ekonomi. Oke ya, 10 kecambah mati artinya 120.000 hilang. Mohon maaf, kalau anggap aja 12.000, kalau 10 sudah 120.000 ya. Kalau 100 sudah 1.200.000 hilang. Itu kalau mati dari sisi ekonomi ya. Tapi sebenarnya kerugian tidak hanya dari sisi ekonomi. Bayangkan misalkan 10% kecambah yang kita pesan mati. Maka kita harus pesan lagi 10% itu ke produsen benih ya, produsen kecambah. Nah, orang beli kecambah itu nggak kayak kita beli kayak kita beli produk lain yang kita datang ke toko ambil hari itu juga dapat. Nggak seperti itu. Bisa saja itu harus inden sekian minggu, sekian bulan. Maka kacau semua proses berikutnya itu. Gara-gara kita tidak memenuhi kita tidak memenuhi target untuk menyelesaikan penanaman itu di 1 hari. Molor 4 hari, molor 5 hari. Ya, itu menyebabkan kematian makin banyak. Kematian banyak, maka target langsung tidak terpenuhi kan, target akhir jumlah, maka kita harus pesan. Pesan harus menunggu misalkan seminggu, 2 minggu berikutnya. Molor lagi kan, nah seperti itu. Maka harus benar-benar detailnya diperhatikan. Oke, itu persiapan areal ya. Mulai dari survei, pembuatan jalan, pembuatan bangunan, sampai instalasi penyiraman. Sangat krusial sekali dalam pembibitan ini adalah ketersediaan instalasi penyiraman.
Bibit itu dia hidup hanya di polybag yang kecil. Diameternya 10 cm, tingginya paling ya 10 sampai 12 cm saja. Dia dapat unsur hara hanya dari situ, dia dapat air hanya dari situ. Ketika air di polybag kecil itu atau baby bag itu kurang, ya sudah, tanaman tidak bisa mendapatkan dari sumber lain. Dia tidak bisa mengambil air yang ada di tanah, ya, di tanah. Maka ya dia akan mati, gitu ya. Maka instalasi penyiraman ini sangat penting. Oke, setelah persiapan arealnya selesai, semuanya sudah oke, sudah cukup, kurang lebih sekitar 4 bulan ya. Ini misalkan ini ya, kalau dimulai di tahun 2013, bulan pertama 12 akhir itu pesen ke Cambah, bulan 13 tahun 2013 artinya tahun pertama di bulan keempat areal itu harus clear, sudah selesai semua. Sudah ada gudang, sudah ada jalan, sudah ada instalasi penyiraman ya, sudah ada bedengan, semua sudah lengkap. Itu di bulan keempat. Di bulan keempat itu juga kita mulai mengisi polybag, menyiapkan media. Kemudian bulan kelima kita lakukan penanaman ya, seleksi kecambah, nanam, pupuk dan seterusnya. Sampai kira-kira 3 bulan, itu pre-nursery. Maka kalau kita mulai di bulan 5 awal, maka bulan 7 akhir itu kita sudah selesai pre-nursery. Bulan 7 akhir lanjut ke main nursery ya. Yang dilakukan di main nursery hampir sama seperti di pre-nursery ya. Ngisi media tanam, ngatur polybag ya, melakukan perawatan, pemupukan, pengendalian hama penyakit dan seterusnya, kurang lebih 9 bulan. Dari bulan 7 tahun pertama sampai pada bulan keempat ya, bulan keempat tahun kedua. Kurang lebih 9 bulan. Proses di main nursery. Sehingga pada bulan kelima tahun kedua itu sudah siap dipindahkan ke lapangan bibit ini ya, karena umurnya sudah 1 tahun. Ya, 7 bulan atau 8 bulan di pre-nursery, 3 sampai 4 bulan di pre-nursery. Jadi main nursery sama pre-nursery totalnya ya sekitar 1 tahun. Itu tanaman baru bibit baru siap dipindahkan ke lapangan ya. Itu kalau teman-teman pengaturan jadwal ini ya, itu kalau satu batch, satu gelombang. Bayangkan kalau batch-nya itu bersusul menyusul. Jadi kita nggak bisa satu jadwal seperti ini. Ini kan kalau sudah selesai sudah nggak ada proses lagi. Bayangkan kalau penanamannya itu bertahap. Penanaman tahun 2023 periode awal, penanaman 2023 periode pertengahan, penanaman tahun 2023 periode akhir. Ada 3 batch yang kita pikirkan. Maka ini jadwalnya akan semakin rumit lagi karena ada 3 jadwal numpuk jadi satu. Overlay, gitu ya. Di overlay. Nah, itu makin rumit lagi. Jadi sekali lagi detail pemahaman tentang pengaturan jadwal dan perencanaan ini sangat penting, gitu ya. Nah, sistem pembibitan nanti teman-teman bisa baca-baca di materi yang sudah saya berikan. Jadi di pembibitan kelapa sawit itu ada 2 sistem yang bisa dipakai ya. Ada single stage dan double stage. Nah, di kuliah ini saya nggak akan bicarakan di single stage. Detail single stage itu tidak saya bahas. Karena itu hanya layak dipakai untuk petani yang jumlah kecambah yang ditanam itu tidak lebih dari 1000 kecambah. Itu dia bisa pakai single stage. Jadi single stage itu nanamnya nggak di baby bag, nggak di polybag kecil, tapi langsung polybag gede. Ya, itu untuk petani aja ya. Kalau untuk perusahaan Sinarmas seperti itu enggak.
nggak pakai lagi single stage ya, tapi dia pakainya double stage. Nah, di double stage inilah atau di 2 tahap inilah kita tahu ada istilah pre-nursery dan main nursery. Kalau di single stage nggak ada, ya sudah itu sekali aja gitu ya. Nah, pre-nursery ini dari umur 0 sampai 3 bulan. Bentuknya seperti yang ada di layar kalian ya. Jadi polybagnya ditata tanpa jarak, mepet gitu ya. Kemudian lebarnya itu sekitar 10 sampai 12 polybag. Ini dihitung ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini 10 polybag melebar. Panjangnya bebas. Mau 4 meter boleh, 6 meter boleh, 8 meter boleh, 12 meter juga boleh. Jadi tidak ada ketentuan untuk panjangnya. Tapi kalau untuk lebarnya itu ada ketentuan, yaitu 10 sampai 12 polybag. Nah, tentu ada alasannya kan? Tentu ada alasannya. Alasannya adalah agar pekerja itu bisa menjangkau polybag tengah kalau terjadi kondisi yang mengharuskan pekerja itu menjangkau bagian tengah. Contohnya, akarnya menyembul. Nah, jadi ini polybag ditanami kecambah atau bibit sawit ya. Kemudian akarnya itu tumbuh keluar, enggak tertutup tanah. Maka ada kegiatan namanya konsolidasi. Jadi ditambahi tanah di situ ya, tambahi tanah. Nah, untuk bisa melakukan itu, maka tangan pekerja itu harus nyampe ke tengah. Harus nyampe ke tengah bedengan. Kalau ini lebarnya sampai 20 polybag, ya nggak bisa lagi tangannya pekerja itu menjangkau sampai bagian tengah dari bedengan. Kalau ada gulma, gampang nyabutnya, kan, terjangkau. Jadi seperti itu ya, untuk alasan kenapa lebar bedengan itu dibatasi. Tapi kalau panjangnya tentu saja tidak dibatasi ya, tidak dibatasi. Dan jarak antar bedengan itu idealnya adalah bisa dilalui oleh angkong. Angkong itu mungkin lebarnya antara ya 60 sampai 80 cm ya. Maka jarak antar bedengan pun harus seperti itu. Sehingga ketika kita akan memindahkan bibit ini, nanti ketika dia masuk ke tahap main nursery, aktivitas itu gampang. Aktivitas transportasi pupuk, transportasi bibit ya. Kemudian hilir mudiknya pekerja itu gampang kalau jaraknya cukup lebar. Tapi jangan terlalu lebar juga ya, karena nanti akan menyulitkan instalasi penyiraman serta akan membuat kita boros dalam kebutuhan lahan ya. Harusnya cukup 2 hektar, bisa membengkak sampai 3 hektar itu ya, gara-gara jarak antar bedengannya terlalu lebar. Dan untuk instalasi penyiraman yang sekarang dipakai itu kan pakai irigasi menggunakan pipa itu ya, pakai selang ya. Nah itu jarak antar bedengan harus benar-benar diatur agar selang yang berada di tengah jalur antar bedengan itu bisa menjangkau kiri dan kanan ya, bedengan kiri dan bedengan kanan. Jadi seperti itu. Dan ini tambahan di bedengan itu harus bedengannya harus diperkuat dengan pembatas ya, diperkuat dengan pembatas berupa kayu ya, atau papan ya, untuk menjaga agar polybag ini tidak roboh ya. Dalam foto ini dia menggunakan kayu ya, sehingga untuk menahan polybag agar tidak roboh. Itu
gambaran tentang pre-nursery ya. Sementara main-nursery ini umur 4 sampai 12 bulan dari penanaman kecambah ya. Kita pakai polybag ukuran besar, kemudian tidak ada lagi jarak antar ini ya, jarak antar beddingan karena nggak ada beddingan lagi. Tanaman sudah atau bibit sudah diatur membentuk pola segitiga. Nanti saya jelaskan di bagian lain ya. Dan instalasi penyiraman masih sama seperti di pre-nursery tadi ya, pakai selang perforasi ya. Jadi airnya itu seperti apa ya, membentuk seperti tetes hujan gitu ya. Tapi menyembur dari bagian bawah. Jadi tidak ada penyiraman menggunakan ember atau gimbor ya. Kita itu sudah tidak lagi ekonomis ya, karena terlalu banyak, membutuhkan tenaga kerja dan tidak efisien ya. Kemudian tadi ada pre-nursery, ada main-nursery, dan yang terakhir ada advanced planting material atau APM. Nah, APM ini sebenarnya ya tidak semua pembibitan ada ya. Karena apa? Karena APM ini adalah sisa-sisa bibitan yang tidak dibawa ke lapangan karena dia difungsikan sebagai bahan tanam sisipan. Jadi misalkan di lapangan terjadi satu hal yang menyebabkan bibit yang kita antar pertama ke lapangan itu mati, ya, kemudian kita butuh ada sisipan atau sulaman gitu ya. Nah, kita menggunakan advanced planting material. Nah, itu perawatannya hampir sama seperti di main nursery ya. Oke, kemudian kita masuk ke bahan tanam sebentar ya, untuk pemesanan kecambah. Atau ini ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Saya ada baca di modul kan, Pak, Ya. bahwa setelah bedengan itu, bibit itu dibuat naungan, Pak, dengan tujuan untuk mencegah atau mengurangi sinar matahari langsung yang masuk ke bibit. Nah, itu alasannya kenapa, Pak? Baik, memang di beberapa mekanisme pembibitan ya, itu ada yang menggunakan naungan. Ada yang menggunakan naungan. Dengan alasan tadi seperti yang disampaikan ya, untuk mengurangi sinar matahari. Hanya saja ya, naungan ini tidak sepanjang pre-nursery ya, tapi dia maksimal adalah 1 bulan. Jadi 1 bulan 2 bulan berikutnya itu sudah tidak boleh ada lagi naungan. Karena pertumbuhan bibit itu akan terhambat ketika ada naungan. Nah, praktek pembibitan sekarang sebagian besar itu sudah tidak menggunakan naungan, Mas. Jadi sejak awal itu bibit sudah langsung berada di bawah sinar matahari. Itu ternyata dari sisi pertumbuhannya lebih bagus. Dengan catatan tidak boleh terjadi defisit air. Artinya tanaman itu kebutuhan airnya tercukupi. Kalau kebutuhan airnya tercukupi, dia tidak dinaungi pun tidak apa-apa. Jadi pembibitan kelapa sawit yang menggunakan naungan itu sering dipraktekkan dulu ketika metode penyiramannya itu masih manual, masih menggunakan gimbor, masih menggunakan ember, ya, atau masih menggunakan selang yang ujungnya dikasih seperti shower itu, terus dia keliling menyiram seperti itu. Nah, karena kan itu jelas membutuhkan waktu yang lebih lama ya, sehingga menyebabkan tanaman itu seringkali mengalami defisit air. Ya, sebelum dia disiram itu sudah lebih dulu mengalami defisit air.
Nah, untuk menghindari terjadinya kekeringan, pertumbuhan yang lambat, dia dinaungi. Naungan itu bisa pakai paranet, bisa pakai daun lalang ataupun daun kelapa sawit itu sendiri. Tapi seiring waktu, karena sekarang sudah tersedia selang untuk irigasi yang lebih praktis, ya. Kalau merek yang terkenal itu namanya Kiriko atau Sumi Sansui, ya. Nanti teman-teman cari aja di internet Kiriko sama Sumi Sansui. Sumi Sansui itu nama merek sebenarnya, ya. Tapi kalau di kebun orang bilangnya ya selang Sumi Sansui gitu, ya. Atau selang Kiriko. Nah, itu karena dengan menggunakan metode irigasi itu lebih gampang, lebih hemat waktu, ya. Maka kebutuhan menggunakan beddingan itu sekarang sudah tidak lagi signifikan gitu, ya. Jadi sudah banyak ditinggalkan. Begitu, Mas. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi ya mungkin di Sinarmas pun enggak menggunakan ya naungan seperti itu, langsung tanpa naungan, ya. Oke, kemudian saya lanjutkan bahwa untuk pemesanan kecambah di Indonesia itu ada 19 produsen benih bahan tanam kelapa sawit, ya. Teman-teman bisa baca itu di modulnya sawit kita, di LMS-nya ada semua informasinya di situ. Yang mereka itu tergabung di Forum Komunikasi Produsen Benih Sawit Indonesia atau FKPBSI. Bahkan ya, luar biasanya di Indonesia ini ya, kelapa sawit itu kita sudah ekspor. Jadi bahan tanam kita ini diakui keunggulannya oleh negara lain. Diekspor bahkan ke negara asalnya kelapa sawit, yaitu di Afrika Barat sana, ya. Di Malaysia kita ekspor, ya. Jadi beberapa kebun di Malaysia itu menggunakan benih dari Indonesia, di Thailand, di India, di Amerika Selatan, Afrika Barat itu menggunakan benih-benih dari produsen Indonesia, ya. PPKS, kemudian Sampurna Agro, dan Bakri, masih banyak lain, ya, yang menggunakan bahan tanam yang berasal dari Indonesia, ya. Lonsum yaitu sudah sering melakukan pengiriman ke luar negeri, ya. Ada Sokvindo, ya. Jadi memang dari sisi kualitas bahan tanam, ya, produksi dari Indonesia itu sudah diakui keunggulannya, ya. Karena memang kita kan pionir ya di kelapa sawit ini, pionir. Artinya ya kita yang memulai industri sawit di dunia itu kita. Ya, bukan negara di Afrika Barat sana tempat asal usulnya sawit, tapi kita. Tahun 1848 sawit datang pertama kali ke Indonesia, cuman 3 butir, ya, 3 biji katanya yang ditanam di Indonesia, tapi kurang dari 50 tahun dari awal datangnya benih itu sudah ada kebun kelapa sawit ya di Sumatera Utara tahun 1860-an, kemudian bergeser ke Malaya, ya. Malaya itu yang sekarang jadi Malaysia itu. Kalau tidak salah perusahaannya itu Sokvindo, ya. Sokvindo itu yang perusahaan awal lah, ya, pionirnya di Indonesia. Kemudian kita punya laboratorium penelitian kelapa sawit yang sangat tua juga, PPKS, ya. Dulu namanya Unit Marihat, sekarang namanya PPKS, ya. Orang sering salah membedakan antara PPKS sama Marihat, ya, padahal sama saja, ya. Dulunya Marihat, sekarang PPKS. Itu umurnya sudah lebih dari 100 tahun PPKS itu, ya. Ya, jadi kualitasnya sudah tidak lagi diragukan, ya. Kalau Sinarmas itu perkebunan pertamanya kalau tidak salah itu di Sumatera Utara juga, di Padang Halaban. Saya pernah 2 minggu di sana, di Padang Halaban itu.
bangunannya banyak bangunan-bangunan berarsitektur kolonial ya, Belanda, Inggris ini. Nah, ada rel kereta apinya juga di sana. Itu umurnya Padang Halaban itu saya kira sudah puluhan tahun ya. Sejak sebelum Indonesia merdeka dia sudah ada kelapa sawit di situ ya. Luar biasa sekali. Nah, ini ke-19 produsen kecambah kelapa sawit. Jadi kalau rekan-rekan memberikan sosialisasi kepada masyarakat ya untuk menggunakan bahan tanam unggul itu bisa diperoleh dari satu di antara 19 produsen ini ya, di mana Sinarmas ya melalui PT Damimas Sejahtera itu menjadi salah satu di antara 19 produsen kecambah ini ya. Oke, itu terkait bahan tanam ya. Kita tidak akan banyak terlalu dalam di bahan tanam. Nanti teman-teman bisa baca sendiri dari modul-modul yang saya berikan. Kemudian pemesanan kecambah. Di dalam pemesanan kecambah ini selain waktu, tapi yang tidak kalah penting yang lain adalah jumlah. Ya, kalau waktunya tadi adalah 4 bulan sebelum penanaman. Ya, 4 bulan sebelum penanaman itu harus sudah diorder. Kalau dalam jumlah yang besar itu bisa sampai lebih dari 14 bulan sebelumnya itu sudah diorder. Ya. Misalkan butuh sekian ratus ribu atau sekian puluh ribu, tentu saja tidak bisa singkat ya, harus diorder jauh-jauh hari. Kemudian berapa jumlahnya? Nah, jumlahnya itu tidak sama persis dengan kebutuhan yang kita tanam. Sebagai contoh, gampangnya gini. Saya nanam 1 hektar. Jarak tanam saya 9 meter, segitiga sama sisi. Maka di dalam 1 hektar saya butuh 136 pohon. Maka saya akan memesan kecambah 136 kecambah kelapa sawit. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi tidak boleh sama dengan rencana penanaman, tapi harus lebih. Lebihnya berapa? Lebihnya adalah kurang lebih 30% dari kebutuhan. Jadi misalkan saya butuhnya itu 136 pokok, maka saya harus memesan 136 dikali 1,3 atau sekitar 200 kecambah. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, uang yang dibutuhkan 136 kok pesennya 200. Nanti nggak sesuai dong dengan rencana penanaman, sehingga akan banyak banyak bibit yang tidak tercapai atau tidak tertanam gitu ya. Tidak seperti itu ya. Karena tidak semua kecambah yang kita pesen itu layak tanam. Ada yang kita afkir. Kemudian di pre-nursery itu tidak semuanya lolos masuk ke main nursery ya, ada yang cacat ya, ada yang kerdil dan lain sebagainya. Maka harus ada spare jumlah kurang lebih 30%. Rinciannya itu nanti ada di slide berikut ya, 30%-nya untuk apa saja. Nah, ini ya, kecambah yang harus dipesan adalah kurang lebih 200 kecambah per hektar areal penanaman. Itu kalau untuk kerapatan tanaman 136 sampai 148 pokok. Sedangkan untuk kerapatan tanam yang lain ya, misalkan 128 atau 160 sekian gitu ya, itu diperhitungkan dengan tetap memperhatikan persentase seleksi. Nah, ini hitung-hitungan dari mana kita mendapatkan jumlah 200 butir atau 130% tadi ya. Jadi logikanya ketika kecambah diterima itu sama dengan yang kita pesen ya, 100% maksudnya jumlahnya 200. Kemudian seleksi penerimaan kecambah, ada yang layak tanam, ada yang enggak.
rata-rata yang tidak layak tanam itu ada 6 butir. Ya, dari 200 yang layak cuma 194. Yang 6 butir diafkir. 6 butir itu setara dengan 3%. Ya. Kemudian kecambah ditanam di pre-nursery. Jumlahnya 194 ya. Dari 200 dikurang 6. Itu berarti 97% layak ditanam. Ya. Kemudian ada kegiatan seleksi di pre-nursery. Nah, belum tentu semua bibit pre-nursery itu layak ditanam di main nursery. Mungkin saja ada yang cacat, ada yang mati, ada yang gangguan pertumbuhan dan sebagainya. Kira-kira 14 bibit atau 7%. Jadi yang layak untuk ditanam di main nursery adalah 194 dikurangi 14, yaitu 180 bibit atau 90% dari total awal ya. Kemudian diadakan seleksi di main nursery ya. Di main nursery diseleksi, ada juga yang tidak lolos. Rata-rata yang tidak lolos itu ada 30 bibit atau 15%. Sehingga bibit yang siap tanam dan digunakan untuk sisipan itu jumlahnya adalah 180 dikurang 30 atau sekitar 150 bibit siap tanam atau 75%. Jadi seperti itu hitungannya kenapa kita harus memesan lebih dari yang kita butuhkan untuk ditanam. Karena ada yang afkir di seleksi, ada yang afkir di pre-nursery, dan ada juga yang afkir di main nursery. Itu ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan, ketika kita memesan, itu harus dipertimbangkan benar jumlah-jumlah ini ya. Jangan sampai kita memesan terlalu sedikit ataupun kita memesan terlalu banyak ya. Terlalu sedikit nanti kita tidak bisa memenuhi jumlah yang harus kita tanam. Tapi kalau terlalu banyak juga akan pemborosan. Itu dari sisi pemesanan kecambah ya. Nah, apa kriteria dia layak ditanam atau apa kriteria dia tidak layak ditanam? Saya kira kalau teman-teman sudah membaca di modul sawit kita sudah punya gambaran ya. Saya akan jelaskan sedikit saja bahwa ada panduan untuk melakukan seleksi tersebut dan yang dinyatakan layak untuk ditanam hanya kecambah yang sudah bisa dibedakan dengan jelas mana plumula, mana radicula, mana bakal batang, mana bakal akar. Harus bisa kita bedakan. Jadi kalau plumula sama radiculanya belum bisa dibedakan ya jangan ditanam dulu. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kecambah itu layak ditanam kalau baik itu plumula maupun radiculanya utuh, tidak patah, tidak busuk, tidak rusak. Maka itu yang bisa ditanam. Kalau sudah terserang jamur, itu juga tidak bisa ditanam ya. Ya hanya kecambah yang sehat, jelas plumula radiculanya yang bisa ditanam, gitu ya. Baik, kemudian kita bergeser dari pemesanan kecambah masuk ke areal bibitan. Ada syarat-syarat tertentu areal bibitan ini ya. Tentu saja untuk syarat-syarat ini itu untuk mendukung operasional ketika kita sudah masuk ke proses pengelolaan pembibitan. Misalkan dia harus dekat dengan sumber air. Ya tentu saja tadi kan sudah saya sampaikan pentingnya ketersediaan air ya, irigasi bagi bibit. Jadi kalau lokasinya itu jauh dari sumber air tentu saja akan lebih mahal, lebih boros dan
rentan terjadi, misalkan harusnya sudah disiram tapi sumber airnya terlalu jauh sehingga telat dalam penyiraman. Jadi pertama harus dekat dengan sumber air. Sumber airnya adalah sumber air yang layak dipakai untuk penyiraman. Tidak ada campuran kaporitnya, pH-nya harus netral, harus bersih. Ya, itulah paling tidak 3 syarat itu yang harus diperoleh dari air yang digunakan untuk untuk penyiraman bibit ya. Kemudian areal itu harus bebas dari banjir. Jadi jangan memilih areal yang pada kondisi hujan tertentu ya, hujan deras tergenang atau banjir bahkan ya, tidak boleh. Kemudian topografinya harus datar. Bibitan ini harus datar. Kalau tidak bisa datar, itu hanya landai sampai bergelombang saja, tapi tidak boleh berbukit. Ya. Dekat dengan topsoil sebagai media untuk penanaman ya, media pengisian polybag, dan dekat dengan areal penanaman. Biasanya bibitan itu diletakkan di tengah calon kebun ya, untuk memudahkan transportasi ya, dari bibitan ke lokasi yang akan kita tanam. Ini masih melanjutkan untuk syarat areal ya, aman dari gangguan keamanan, pencurian, perusakan dan sebagainya, aman dari gangguan binatang. Terutama adalah binatang yang mau mengkonsumsi daun kelapa sawit ya. Memiliki akses yang baik ya, jalan yang baik, kemudian dekat dengan emplasmen, lokasi tempat tinggal karyawan ataupun lokasi tempat tinggal staf, sehingga pengawasan itu bisa lebih intensif ya. Nah, dari seluruh areal bibitan tadi, yang benar-benar kita pakai untuk bibitan itu ada 85%, 15% sisanya itu kita pakai untuk pembangunan sarana pendukung ya, ada kantor, gudang, perumahan mesin dan lain sebagainya. Kemudian kapasitas untuk satu luasan tertentu bisa menggunakan rumus yang ada di bawah ya, di mana 1 hektar area itu dapat menampung bibit main nursery sebanyak kurang lebih 12.000 bibit. Jarak antar large bag itu 90 cm dengan bentuk segitiga sama sisi ya. Ini persiapan arealnya. Ini pembuatan instalasi penyiraman ya, menggunakan selang perforasi tadi ya, bisa Sumisan Sui atau Kiriko. Kemudian penyiramannya itu dilakukan 2 cara, ada yang manual dan mekanis, tapi sekarang saya rekomendasikan untuk penyiraman dengan mekanis ya. Ini contohnya Sumisan Sui, Kiriko, Nasari dan lain sebagainya. Nah, ini instalasi penyiramannya ya. Jadi penyiramannya ini dilewatkan sela-sela antar beddingan ya. Jadi di antar beddingan itu ada pipanya ya, bertekanan, kemudian disemprot lewat selang itu, dan selang itu kan ada lubang-lubangnya sehingga air bisa keluar lewat situ ya. Ini contohnya ya, instalasi penyiraman. Begitu rekan-rekan semuanya. Apakah ada lagi yang akan ditanyakan? Saya persilahkan. Izin bertanya, Pak. Oke, silahkan Mas. Jarak semprot